A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa ashabihi dhawis sidqi wal wafa wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat dan jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan-pekan yang telah lalu kita sudah mulai membaca ayat-ayat yang mengisahkan tentang Bani Israel, di mana mereka Bani Israel yang ada di Madinah, khususnya 3 suku besarnya, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah, diminta untuk mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan, dan begitu banyak nikmatnya. Dan mereka ini, Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah ini, memang sengaja datang ke Madinah untuk menyambut datangnya Rasul terakhir. Jadi sebagian suku bangsa Yahudi memang mengetahui akan ada Nabi terakhir di Madinah. Maka mereka datang ke Madinah, mereka berulang kali menyampaikan kepada masyarakat Yahudi maupun masyarakat Arab Madinah, suku Aus dan suku Khazraj, bahwa nanti akan datang Nabi dengan sifat-sifatnya yang mereka jelaskan. Berulang kali mereka melakukan hal tersebut. Bahkan ketika mereka kalah perang, yang mereka katakan, nanti kalau Rasul kami datang, Rasul terakhir, kami pasti menang dengan Rasul itu. Itu yang disampaikan oleh Yahudi berkali-kali. Jadi tindakan Yahudi secara tidak langsung sebenarnya ini juga menyebarkan ajaran Islam sebenarnya secara tidak langsung. Kenapa? Karena bangsa-bangsa Arab sudah mengenal ciri Nabi terakhir. Sehingga ketika sebagian bangsa Arab ini, bangsa Madinah ini datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, haji sudah dikenal sebelum Islam, sudah dikenal. Setiap tahun banyak kabilah-kabilah yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad yang sifat-sifatnya sama dengan yang dijelaskan oleh bangsa Yahudi, sehingga mereka sebagian sahabat beriman bahkan sebelum Nabi pindah ke Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Akan tetapi ketika Nabi SAW datang dan orang-orang Yahudi mengenal sifat-sifatnya, tahu betul dengan sifat-sifatnya Nabi itu, ternyata Nabi terakhir tidak datang dari bangsa Bani Israel, melainkan datang dari bangsa Arab, maka mereka tidak mau beriman kepada Nabi tersebut. Tetapi keluarga-keluarga mereka yang sudah masuk Islam, mereka suruh tetaplah ala millati Muhammad, tetaplah dalam agama Islam karena Nabi Muhammad itu benar. Jadi mereka nyuruh orang lain untuk beriman, mereka nyuruh bangsa Arab untuk mengimani Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum datangnya. Tetapi ketika Nabi itu datang, mereka sendiri yang tidak beriman. Maka tindakan mereka ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun.
Atakmuruna, apakah engkau bangsa Yahudi, apakah kalian bangsa Yahudi menyuruh annasa, orang lain, yakni dari bangsa Yahudi sendiri, keluarga mereka, atau dari bangsa Arab, bil birri, dengan untuk melakukan aneka macam kebajikan. Pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk mencari jawaban. Banyak sekali dalam Al-Quran, pertanyaan itu bukan ditujukan untuk mencari jawaban, termasuk ayat ini. Atakmuruna di sini kata para ulama ini istifham ingkari. Pertanyaan untuk menyebutkan betapa buruknya perbuatan mereka itu. Apakah pantas ada orang yang menyuruh orang lain melakukan aneka macam kebajikan? Di sini digunakan kata albir. Albir itu maknanya semua kebaikan. Maka berbuat baik kepada orang tua itu Al-Quran menyebutkan dua istilah. Yang pertama birrul walidain, yang kedua wabil walidaini ihsana. Jadi kalau berbuat baik kepada orang tua itu adalah albir, sehingga segala macam aneka kebaikan itu adalah bentuk berbuat baik kepada orang tua. Tidak dibatasi bentuknya apa. Bahkan ditambah wabil walidaini ihsana, kalau bisa ihsan. Ihsan itu kalau adil itu ada 10 dibagi 5-5, itu adil. Kalau ihsan ada 10, kita ambil 3, 7 kasih ke orang lain, itu ihsan. Kalau adil itu kita dipukul, balas pukul. Itu qisas nanti. Mata balas mata, tangan balas tangan, nyawa balas nyawa. Itu adil namanya, qisas. Tapi kata Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Kalau bisa, balas dengan perbuatan ihsan. Orang mukul jangan balik mukul. Kalau bisa yang mukul kasih makan. Orang ngehina kalau bisa jangan balik hina. Kalau bisa santuni keluarganya. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam riwayat Nabi Isa itu kalau ada orang mukul pipi kirinya dikasih pipi kanannya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Idfa' billati hiya ahsan. Kenapa kata Al-Quran? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kita bisa berbuat ihsan, orang yang dulunya musuh sekalipun bisa tiba-tiba menjadi sahabat yang sangat dekat. Idfa' billati hiya ahsan. Kadang-kadang permasalahan kita di dunia ini, di kehidupan kita ini, kita terlalu adil. Kita mau berbuat baik kepada orang kalau dia berbuat baik dulu. Kalau orang itu berbuat jahat, kita pun balas berbuat jahat. Ya benar, adil. Tetapi Al-Quran menuntut kita lebih dari sekedar adil, tapi ihsan kalau bisa. Di sini wa atamuruna an-nasa bil bir. Bangsa Yahudi itu menyuruh manusia untuk berbuat aneka macam kebajikan. Salah satu dan yang utamanya adalah mereka menyuruh keluarganya, menyuruh bangsa Arab untuk beriman kepada Nabi yang terakhir. Wa tansawna anfusakum. Tetapi mereka lupa. Ini bukan betul-betul lupa. Ini istifham lit taubih, ya, untuk menyebutkan betapa buruknya perbuatan mereka. Mereka bisa nyuruh orang lain untuk beriman, orang lain beriman, tapi mereka enggak. Seolah-olah mereka lupa menasihati dirinya sendiri. Maka ini juga, walaupun ayat ini ditujukan untuk bangsa Yahudi, sebenarnya ini juga pesannya berlaku untuk kita semua, khususnya untuk dai-dai juga. Ya. Jangan sampai kita mengajak orang lain melakukan suatu kebaikan, watan sauna anfusakum, tapi kita lupa menasihati diri sendiri. Lebih parahnya kita melarang orang lain melakukan sesuatu, padahal kita juga melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa antum tatslunal kitab. Kondisi orang Yahudi yang seperti itu bukan kondisi orang yang tidak tahu, tidak punya ilmu pengetahuan. Wa antum, padahal dalam kondisi bangsa Yahudi itu tatslunal kitab. Mereka, para rahib-rahibnya, karena Yahudi Madinah nanti dibagi menjadi 3. Ada rahib-rahibnya, ada pembesar-pembesarnya, bangsawan-bangsawannya, ada rakyat biasanya. Nah, nanti di ayat berikutnya akan kita baca. Yang bisa membaca kitab itu ternyata bukan semua bangsa Yahudi, tidak seperti umat Islam. Umat Islam ini Pak, salah satu kemuliaan kita sebagai umat Islam, kita tidak mengenal kasta. Siapapun dalam Islam boleh membaca Al-Quran.
Siapapun dalam Islam boleh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun silahkan. Tidak ada batasannya. Siapapun boleh mau baca Al-Quran, boleh silahkan. Bahkan kata para ulama, cukuplah bagiku kemuliaan untuk menjadi hamba dari Tuhanku. Kafani azzan an takuna laka rabban. Kenapa? Karena hanya Islam yang begitu kita butuh terhadap Tuhan kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menemui Tuhan kapanpun kita mau. Mawa'ida Rabbi. Kapanpun kita mau, kita bisa bertemu dengan Tuhan yang kita sembah dengan melalui sholat atau membaca Al-Quran. Maka cukup kemuliaan bagi kita. Kalau ada seorang misalnya taruhlah misalnya jadi ajudannya presiden. Tetap ada waktu-waktu di mana dia tidak bisa bebas langsung masuk ke ruangannya presiden, mau ketemu tidak bisa. Ada waktu-waktunya. Apalagi kita orang biasa, mau ketemu gubernur saja, protokolernya banyak sekali. Padahal untuk menjadi hambanya Allah yang maha perkasa, maha kuasa, kapanpun kita butuh, tengah malam kita butuh, kita bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum tatslunal kitab. Maka orang Yahudi ini sangat tidak layak apa yang mereka lakukan karena mereka sudah membaca kitab, ulama-ulamanya, rahib-rahibnya, karena hanya mereka bangsa Yahudi yang bisa mengakses kitab tadi. Mereka kenal dengan sifat-sifat Nabi terakhir, tapi begitu Nabinya datang mereka tidak beriman. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak memiliki akal? Akal itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang mengikat. Ada seorang sahabat datang ke masjid, bawa kendaraannya ada yang menyebut kuda atau himar. Kudanya itu ditaruh begitu saja di depan masjid, tidak ditali. Datang sahabat yang lain menegur, kenapa kudamu tidak ditali? Katanya, saya bertawakal kepada Allah. Kuda ini saya serahkan kepada Allah, kalau setelah sholat kuda ini hilang, berarti bukan rezeki saya. Kalau kuda ini setelah saya sholat masih di sini, berarti ini masih rezeki saya. Allah jaminkan. Kata sahabat yang menegur, enggak begitu, itu bukan tawakal namanya. Yang namanya tawakal, i'kil. I'kil. I'kil itu kebat, tali kudamu, wa tawakkal 'ala Allah. Jadi, akal adalah sesuatu yang bisa mengikat manusia dari kesalahan. Itu namanya akal. Akal itu mengajarkan kepada kita, oh ini perbuatan yang salah, ini perbuatan yang benar. Maka orang yang menggunakan akalnya tidak mungkin menjatuhkan dirinya dalam kesalahan dengan sengaja. Maka disindir orang Yahudi tersebut, afala ta'qilun, apakah kalian tidak memiliki akal yang mampu melarang kalian dari perbuatan buruk tersebut, menyuruh orang lain beriman, tapi diri mereka sendiri tidak mau beriman. Ayat ini, tadi kita sampaikan ayat ini adalah pesan, walaupun untuk Yahudi, tapi hikmahnya untuk kita semua. Bahwa umat Islam itu harus menjadi uswah dan qudwah. Sama uswatun itu artinya panutan, qudwatun juga panutan. Bedanya, yang menjadi uswah itu dalam Islam nanti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau uswah, seluruh perjalanan hidup itu adalah contoh kebajikan yang bisa ditiru. Itu namanya uswah. Nabi Muhammad seluruh kehidupannya dari kecil sampai beliau wafatnya, bahkan sebelum diangkat jadi nabi, itu adalah uswah. Cara Nabi berdagang itu adalah uswah. Cara Nabi berdagang dipisah. Ada yang kalau buah, ini buah yang buruk, ini buah yang bagus. Dipisah, tidak digabung. Kalau sekarang di atasnya bagus, cakep-cakep, kalau di bawahnya banyak yang busuk-busuk, sengaja. Kalau Nabi tidak dipisah. Kadang-kadang modalnya dikasih tahu oleh Nabi. Modalnya sekian, saya ngambil untung sekian. Dan benar, kalau Nabi bilang modalnya 1 rial, berarti 1 rial. 1 dirham kalau sekarang rial. Dulu dirham atau dinar. Kalau modalnya 2 dinar, Nabi ngambil untung misalnya 5 dirham, 6 dirham, disebut dan sesuai. Ya, kalau sekarang banyak yang nyebutin modal, tapi modalnya padahal ngambil modal 10.000, dia nyebut ngambil modal 20.000. Itu bohong, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Nabi
disebut, modalnya disebut. Nah, itu belum diangkat menjadi rasul, tapi itu adalah uswah. Nabi berinteraksi dengan tetangga-tetangganya, Nabi mengembala kambing, dan semuanya itu adalah uswah semuanya. Nabi Ibrahim pun begitu. Nabi Ibrahim adalah uswah, teladan. Artinya sepanjang kehidupannya Nabi Ibrahim adalah teladan. Sementara nabi-nabi yang lain itu disebut qudwah oleh para ulama. Qudwah itu yang baik-baik bisa ditiru. Yang tidak baik jangan. Kenapa? Karena nabi-nabi juga banyak ternyata melakukan dalam tanda kutip kekeliruan. Meskipun kekeliruannya langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kita dengan para nabi begitu. Misal Nabi Musa alaihissalam pernah melakukan kesalahan. Nabi Musa tidak sengaja ketika melerai perang, ada 2 orang bertikai, dilerai, dipisah. Ternyata yang pihak dari bangsanya Qibti, bangsa Mesir asli ini marah, sehingga Nabi Musa tidak sengaja mukul. Mukul sekali, mukulnya tidak sengaja juga, dan ternyata pukulan itu langsung membuat bangsa Mesir itu meninggal. Jadi begitu kuatnya Nabi Musa, tidak sengaja mukul, mati. Sekali pukul. Entah gimana, bagian mana yang dipukul tidak tahu, wallahu alam. Ya, karena memang orang yang belajar martial art dan lain-lain memang mengenal ada beberapa titik di tubuh, kalau dipukul dengan pukulan yang keras itu bisa langsung paling tidak membuat orang pingsan. Entah apakah posisi itu yang dipukul oleh Nabi Musa atau memang kekuatan Nabi Musa yang di luar nalar manusia biasa. Nah, tindakan Nabi Musa ini tidak boleh ditiru. Itu bukan qudwah. Yang bagus-bagus dari Nabi Musa itu yang ditiru. Itu yang disebut qudwah. Tindakan Nabi Musa yang menarik jenggot saudaranya Nabi Harun ketika lagi marah, jangan ditiru. Jangan kira jambak rambut kemudian saya ini tafaulan dengan tindakannya Nabi Musa, itu tidak boleh ditiru. Yang bagus-bagus ditiru. Nabi Yunus bin Matta, belum datang azab, tapi beliau putus asa bahwa kaumnya tidak akan beriman. Padahal waktu yang dijanjikan belum datang, beliau tinggalkan kaumnya. Ini juga tidak boleh ditiru. Ini namanya qudwah. Kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Yunus bertasbih kepada Allah ketika dalam perut ikan, itu boleh ditiru, itu qudwah. Tapi Nabi Muhammad adalah uswah, dan kita dituntut untuk menjadi uswah. Paling tidak, kalaupun tidak bisa, ya minimal menjadi qudwah bagi masyarakat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian pesan berikutnya kepada Bani Israel dan tentu juga untuk kita, wasta'inu, mintalah pertolongan dalam menjalankan setiap perintah, setiap larangan yang ada di dalam Taurat dan yang ada di dalam Al-Quran, karena larangan itu berat, perintah-perintah itu berat. Maka mintalah tolong untuk dimudahkan bis sabri wassalah, dengan sabar, baik sabar secara jasmani maupun sabar secara rohani. Sabar secara jasmani ketika ditimpa penyakit kita bersabar, itu namanya sabar secara jasmani. Sabar secara rohani ketika ada rasa amarah, ada rasa syahwat datang menggoda, maka bersabar. Wassalah, dan dengan melaksanakan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya ia, ini ulama beda pendapat. Ia ini balik kemana? Ada yang mengatakan ia ini balik ke yang paling dekat yakni salat. Dan sesungguhnya salat itu berat. Ada ulama mengatakan salat dan sabar dua-duanya. Karena salat dan sabar itu menjadi satu kesatuan, maka disebut wa innaha lakabiratun, sungguh salat itu berat untuk dilakukan illa 'alal khashi'in, kecuali oleh mereka yang mampu menundukkan dirinya. Khusyuk maknanya menundukkan diri di hadapan Allah, tidak memiliki kesombongan di hadapan Allah, tawadhu kepada Allah, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka yang yakin
adalah orang-orang yang yakin akan adanya hari akhir. Yakin bahwa mereka akan berjumpa atau minimal menemui keridhaan dari Tuhannya atas amalan yang dilakukan. Mereka yang yakin bahwa amalan-amalannya itu termasuk sholatnya itu pasti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum sampai derajat yakin, paling tidak yazunnun, menduga kuat. Ya. Jadi Al-Qur'an itu paling tidak menduga kuat. Menduga kuat itu artinya ya bisa saja di dalam hati kita, mungkin di dalam hati ada kadang-kadang ada keraguan-raguan terhadap hari akhir dan lain-lain. Selama itu tidak sampai diucapkan sebagaimana para sahabat, maka itu masih disebut zon. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Paling tidak begitu. Ya. Kalau bisa sampai yakin betul. Ya, yakin betul itu artinya kita tidak lagi memikirkan kerugian-kerugian di dunia. Ada orang sedekah, ya kasih saja. Dia tidak mikir di dunia. Kenapa? Karena yakin akan mendapatkan ganjaran. Nah, kadang-kadang untuk sampai begitu itu kan sulit. Maka paling tidak yazunnuna annahum, menduga kuat akan mendapatkan ganjaran dari Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya, yakin mereka akan meninggal. Maka ulama mengajarkan salah satunya, amalan-amalan itu anggaplah sebagai amalan terakhir yang mungkin kita lakukan ketika masih hidup. Kalau sholat, anggap sholat al-muaddi, sholat itu sholat terakhir. Jangan-jangan ketika sujud sudah meninggal. Jangan-jangan ketika puasa belum buka sudah meninggal. Alladzina yazunnuna annahum. Kenapa? Untuk menambah rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bani Israel diingatkan kembali, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, anak keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Allah yang begitu mulia, yang punya banyak kemuliaan. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sebelumnya, ayat sebelumnya Bani Israel sudah diingatkan tentang nikmat-nikmat yang dahulu mereka terima. Ya. Nikmat-nikmat yang diterima oleh nenek moyang mereka. Maka sekarang ingatlah nikmat Allah yang lain, nikmati allati an'amtu alaikum, berupa kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga nikmat yang luar biasa bagi bangsa Bani Israel, karena mereka pernah hidup dengan ajarannya Nabi Musa, kemudian mereka berkesempatan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam riwayat, kalau Bani Israel beriman kepada Taurat, kemudian bertemu Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad, maka pahalanya 2 kali. Ada yang begitu, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Salam. Orang Yahudi begitu bertemu dengan Nabi langsung tidak mikir 2 kali. Ini sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam Taurat, langsung beriman. Itu Abdullah bin Salam. Tapi tidak banyak yang seperti Abdullah bin Salam itu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan ingat, kata Allah, ingat dulu Allah sudah memuliakan bangsa Bani Israel di atas bangsa-bangsa yang lain dulu, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa anni faddaltukum ini tidak berlaku sampai sekarang. Itu berlakunya dulu. Dulu sebelum adanya bangsa Arab yang menjadi muslim ini, bangsa terbaik itu adalah bangsa Bani Israel. Kenapa? Karena dari mereka Allah utus banyak nabi, dari mereka Allah utus banyak rasul, dan di antara mereka Allah jadikan raja-raja. Ya. Ada keturunan Bani Israel jadi nabi, ada jadi rasul, ada jadi raja. Di antaranya bahkan ada yang jadi nabi, jadi rasul, dan jadi raja sekaligus. Di antaranya Nabi Daud alaihis salam. Punya putra namanya Nabi Sulaiman alaihi salam, yang kata Nabi kerajaannya sampai kiamat tidak ada yang akan bisa melampaui kekayaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. Ungkapan bangsa pilihan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, lagi-lagi ini juga berupa teguran keras bagi Bani Israel. Jadi disebut kalian dulu bangsa yang mulia, bangsa yang dimuliakan dibanding bangsa lain. Ini bukan tasyrifan sebenarnya, bukan kemuliaan, tetapi
teguran keras, kalian dulu bangsa terpilih tetapi sifat-sifat kalian tidak mencerminkan bangsa terpilih. Kenapa di antara bangsa terpilih malah ternyata ada yang dikutuk menjadi kera, qiradatan khasiin. Ada yang dikutuk menjadi babi, ada yang dikutuk menjadi kera, wa abadat taghut dan lain-lain. Man la'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Maka tindakan-tindakan mereka, ya mereka membunuh para nabi, tidak beriman kepada nabi, nyuruh orang beriman mereka tidak, saudara sendiri mereka perangi, sesama bangsa Yahudi mereka usir dari negerinya. Ini tidak mencerminkan bangsa pilihan, padahal dulu mereka adalah bangsa pilihan. Faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. Ungkapan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin juga, bahwa dulu bangsa Bani Israel itu bangsa yang Allah pilih, ini juga sekaligus menegaskan walaupun dulu mereka bangsa terpilih, tidak melepaskan mereka dari kewajiban beriman. Walaupun mereka bangsa pilihan, mereka tetap wajib beriman kepada Rasulullah SAW meskipun bukan datang dari bangsa mereka. Ya, meskipun datang dari bangsa Quraisy. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pesan berikutnya, takutlah kamu kepada suatu hari yang seorang tidak dapat membela orang lain. Wattaqu yauman. Takutlah atau jagalah dirimu, bertakwalah kepada Allah dari kedahsyatan hari kiamat dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Karena ulama menyebut makna takwa itu imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Apa itu hari kiamat itu? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Di mana urusan hari itu sudah kembali milik-milik masing-masing. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari di mana satu pihak tidak bisa membela pihak yang lain. Jadi ternyata Allah menggambarkan hari kiamat itu sebagai suatu hari di mana hal-hal yang biasa dilakukan oleh bangsa Yahudi dan juga mungkin oleh mayoritas manusia di dunia sudah tidak bisa dilakukan lagi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah membela. Di dunia, kalau ada orang melakukan kesalahan, divonis oleh hakim atau ditetapkan melakukan kesalahan atau oleh jaksa, ya, disampaikan dia sudah melakukan kesalahan, tuduhannya 1, 2, 3 dan seterusnya, melanggar pasal 1, 2, 3 dan seterusnya, dia bisa mencari orang lain untuk membela di dunia. Membelanya itu bisa untuk menggagalkan tuduhan, ya, artinya biar tidak kena sama sekali, atau paling tidak meringankan. Pembela itu begitu. Dia bisa menghindari kesalahan, dituduh bersalah, kemudian ini bukti-bukti lain artinya tidak bersalah. Ataupun kalau memang bersalah, maka paling tidak jangan kena hukuman tertinggi, ancaman hukuman tertinggi. Diancam hukuman 20 tahun. Nah, dibela dia, alasan ini sehingga hukumannya bisa berkurang. Kalau bisa sangat minim dan ditambah lagi nanti denda subsidiar. Sementara nanti di hari kiamat tidak ada lagi orang yang bisa membela orang lain. Bahkan ayah tidak bisa membela anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi. Anak tidak bisa membela orang tuanya pada hari tersebut. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara tidak bisa membela saudaranya. Wa ummihi wa abih, orang tua, ibu dan ayahnya lari satu sama lain, tidak ada yang saling membela. Wa sahibatihi, bahkan pasangannya, istrinya, wa banih, anak keturunannya, tidak ada yang bisa membela. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Di dunia, kalau jalur pembelaan tadi ternyata tidak berhasil, jadi dibela tidak berhasil ternyata, di pengadilan tetap kalah. Bisa dengan cara yang lain. Apa itu? Wala yuqbalu minha syafa'ah. Syafa', menggenapkan syafaat. Syafaat itu kita mau datang ke rumah satu orang. Kalau kita langsung datang ke rumahnya, misalnya kita mau datang ke rumahnya gubernur subuh-subuh begini,
Kira-kira dibukakan pintunya atau enggak, Pak? Enggak ada janji, enggak apa, tiba-tiba datang bawa mobil langsung gedor rumahnya gubernur, enggak akan. Maka kita cari syafaat. Syafaat itu kita menggenapkan diri kita dengan orang lain sehingga tujuan kita bisa tercapai. Oh, kita dekatin dulu ajudannya, sehingga ajudannya ini kan yang sudah dikenal sama satpamnya, sudah dikenal sama orang-orang di rumah itu, kita datang, nah bisa kita masuk menemui gubernur melalui ajudannya. Itu namanya syafaat. Di dunia kadang-kadang hukuman sudah dijatuhkan. Sudah. Oh, dianggap bersalah. Tetapi orang-orang yang berkuasa itu bisa menjadi syafaat, bisa menjadi pembelanya. Hukum tadi udah tidak bisa dibela lagi, tapi oh ternyata presiden, nah kita sudah lihat kasusnya kemarin, presiden bisa ternyata membatalkan satu putusan hukum, bisa. Ya. Itu namanya syafa'ah, wala yuqbalu minha syafa'ah. Di hari kiamat tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemuliaan, salah satunya adalah dengan syafaat. Dalam hadis Nabi an Jabir ibni Abdullah, dari Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi lain sebelumku. Yang pertama, aku diberi kemenangan dengan rasa takut yang Allah tanamkan kepada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi orang-orang Arab itu mau perang dengan Nabi, jarak perjalanan masih 1 bulan mau ketemu, itu sudah takut. Ya, maka Abu Sufyan dulu ketika mereka kalah perang Badar, kemudian mereka bilang, tahun depan kita perang lagi. Terjadi perang Uhud. Di perang Uhud mereka tidak bisa membunuh Nabi. Karena kemudian Nabi berkumpul dengan para sahabat naik ke Bukit Uhud. Posisi Nabi diunggulkan karena berada di ketinggian. Tapi pasukan muslim sudah banyak yang wafat, 70 orang yang wafat. Maka kata Abu Sufyan saat itu, tahun depan, tahun ini kemenangan kami hanya untuk mengganti kekalahan di perang Badar. Maka tahun depan kita perang sekali lagi. Ya, kalau orang main itu kan 1 set menang, 1 set kalah, berarti harus ada finalnya sekali lagi. Abu Sufyan nantang sekali lagi. Tahun depan kita perang di Badar. Tapi tahun depan. Ya, kita pulang dulu, nyari bekal dulu, panen dulu. Nah sudah ada bekalnya segala macam, baru kita perang lagi tahun depan di Badar. Tahun depannya pasukan muslim, Rasul datang ke Badar. Sudah datang membawa sekitar 1.500 pasukan. Ternyata pasukan Quraisy itu ketakutan. Abu Sufyan saat itu beralasan, kondisi kita, panen kita tahun ini gagal. Jualan kita juga tidak banyak yang laku, maka tidak cocok untuk perang. Maka Nabi datang ke Badar, itu namanya perang Badar Sugro atau Badar Al-Mau'id. Jadi perang di tahun ke-5 Hijriah. Nabi siap perang. Ternyata bangsa Quraisy merasa ketakutan yang luar biasa, tidak berani datang ke Badar. Sehingga Nabi dengan para sahabat tidak jadi perang, malah Nabi jualan di Badar. Ya, jualan dengan bangsa-bangsa Arab dan dapat keuntungan yang begitu banyak. Ini salah satunya. Jadi musuh jarak 1 bulan perjalanan sudah takut untuk melawan pasukan muslim. Yang kedua, Allah jadikan bumi itu sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Ya. Jadi dimanapun mau sholat, sholat. Tidak ada air bisa sholat dengan tanah, dengan debu, dengan tayammum. Kemudian umat Nabi dijadikan umat terbaik. Nah, ini juga sekaligus penegas bahwa bangsa Bani Israel, mereka bangsa pilihan sebelum datangnya umat Nabi Muhammad SAW. Dan dalam salah satu kisah Mi'raj yang terkenal, itu Nabi Musa setelah bertemu, jadi Nabi Musa itu kan bertemu di langit ke-6 dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat diperlihatkan umat-umatnya Nabi Musa tersebut ya, sedikit. Sementara diperlihatkan umatnya Nabi Muhammad SAW banyaknya luar biasa. Maka Nabi Musa nangis setelah ketemu dengan Nabi. Ditanya, kenapa nangis? Kata Nabi Musa, ada Nabi diutus setelahku,
tapi umatnya jauh lebih banyak daripada umatku. Ini kata Nabi Musa dalam kisah Isra wal Mi'raj. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad diberikan hak memberi syafaat. Syafaatul uzma adalah syafaat nanti yang diberikan oleh khusus kepada Nabi Muhammad, di mana nabi-nabi lain tidak diberikan. Umat-umat mencari nabinya masing-masing, minta segera dipercepat hisab ketika di mahsyar, tidak ada yang bisa mempercepat hisab. Baru nanti Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat tersebut. Ya, kemudian sesungguhnya nabi-nabi yang lain diutus kepada kaumnya khusus, kaumnya saja, tetapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Jadi di akhirat sudah ada dua, tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Ya, padahal di dunia banyak, di kiamat tidak ada lagi. Wala yu'khadhu minha adlun. Yang ketiga, kadang-kadang di dunia kalau ternyata di pengadilan kalah, nyari backingan juga nggak ketemu, maka bisa dengan cara yang lain. Apa? Dikasih tebusan. Wala yu'khadhu minha adlun. Di dunia bisa. Orang di penjara kemudian ditebus. Bahkan di Cina kabarnya, saya juga belum mengecek kembali, tapi kabarnya ada satu pekerjaan berupa menggantikan orang kaya yang dihukum. Jadi ada orang kaya dijatuhi hukuman, misalnya di penjara 5 tahun, maka ada orang yang siap dibayar untuk menggantikan hukuman orang kaya tadi. Dia dihukum 5 tahun dan orang kaya itu ngebayar ke dia. Bahkan sampai begitunya kalau di dunia. Nanti di hari kiamat tidak ada lagi itu wala yukhadhu minha adlun. Mau harta seluas gunung Uhud isinya emas semua tidak akan diterima di sisi Allah. Wala hum yunsarun. Yang keempat, kadang-kadang tidak bisa dibela di pengadilan, tidak bisa cari backingan, tidak bisa ditebus, yunsor. Ya. Kalau ada orang ditawan di medan perang, kadang-kadang ditolong, ya, diserbu, dibebaskan. Itu pun tidak akan lagi ditemukan wala yu'khadhu minha adlu walahum yunsorun. Itu kedahsyatan hari kiamat. Tidak ada apapun yang bisa kita upayakan di dunia ini untuk menghindarkan diri dari hukuman, itu tidak akan lagi ditemukan nanti di hari kiamat. Dan ini pesan yang disampaikan kepada Yahudi dan juga berlaku umum bagi kita semua. Maka kesimpulannya, orang Yahudi dahulu percaya bahwa mereka bangsa istimewa, bangsa pilihan, karena mereka keturunan dari bangsa-bangsa yang melahirkan para nabi, melahirkan para rasul. Ya, maka mereka merasa dengan menjadi bangsa pilihan, mereka aman dari siksa. Dengan menjadi anak keturunannya para nabi, mereka yakin bahwa nabi-nabi nenek moyang mereka pasti akan menolong mereka, pasti memberi syafaat kepada mereka. Kalau mereka masuk neraka, pasti nenek moyangnya yang nabi itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Maka mereka yakin betul bahwa neraka itu hanya menyentuh mereka beberapa hari saja, tidak lama. Kalaupun mereka masuk neraka, menurut mereka pasti nenek moyangnya akan menyelamatkan. Kenapa? Mereka bangsa pilihan. Dia tidak melihat dalam Al-Quran, ternyata Allah jelaskan banyak kok nabi-nabi yang anaknya tidak mengikuti ajaran ayahnya. Nabi Nuh punya anak, tidak mau naik kepada kapalnya. Nabi Lut punya istri, justru istrinya yang membocorkan ada tamu ganteng-ganteng di rumahnya. Nabi Lut kepada kaumnya yang suka melakukan tindakan LGBT itu. Ya. Banyak nabi ternyata tidak menjamin bahwa meskipun nabi anaknya pasti soleh, tidak menjamin. Apalagi bangsa Bani Israel yang nyata-nyata melakukan berbagai keburukan itu, maka tidak berguna sedikit pun gelar mereka sebagai bangsa pilihan, dan bangsa pilihan itu dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat kita baca dari beberapa ayat ini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin
keadilan bersama. Eh, Nah, kalau kita perhatikan ya mungkin mulai dari kejujuran. Nah, fenomena sekarang ini kan mengapa keadilan kejujuran itu kan yang paling berlaku itu hanya di masyarakat di pedesaan. Kalau kita berada di perkotaan, padahal mereka yang tinggal di kota besar, pendidikan yang mungkin lebih tinggi, ilmu lain mungkin lebih menguasai. Tetapi yang berlaku adalah kejujuran itu malah hilang. Misalkan saja masyarakat bertanya tentang arah saja, yang ditanya ke barat malah ditunjukkan ke timur. Nah, dan akibatnya muncul a priori bagi masyarakat. Mengapa kok kejujuran itu malah hilang? Dan ujung-ujungnya kita akan selalu berpikir, muncul kecurigaan pada kalau kita berada di kota, muncul sikap bahwa akan mendapatkan ketidakjujuran. Yang tulus itu kan ada di masyarakat pedesaan. Saking jujurnya masyarakat desa malah disebut polos, berubah. Padahal kan tuntunan agama itu seperti ini. Tapi malah berbanding terbalik dengan di perkotaan. Mengapa Pak fenomena ini bisa muncul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada banyak sebab ya jika ditanya mengapa fenomena-fenomena semacam itu bisa muncul. Misalnya salah satunya gaya hidup yang individualis misalnya. Gaya hidup individualis itu bukan hidup yang mau sendiri, enggak. Gaya hidup individualis itu ya bercampur dengan orang, berkumpul dengan orang lain, tetapi silahkan orang mau melakukan apapun selama tidak merugikan kita. Itu yang banyak kemudian muncul di perkotaan. Kemudian juga arus informasi yang semakin kencang sekarang, ya, orang menyebutnya era disrupsi. Kalau dulu mau mencari informasi itu ya di desa misalnya ya kita perlu ngobrol sosialisasi dengan orang, nanya, kumpul, ya yang tidak tahu bertanya dengan yang tahu. Kalau sekarang kadang-kadang tidak perlu lagi. Kenapa? Mau nanya apa? Mau nanya tentang kesehatan, tanya ChatGPT. Jawabannya nanti sama saja. Kita konsul ke dokter, jawabannya kurang lebih sama. Bahkan kadang-kadang dokternya juga ada yang nanyanya ke ChatGPT juga, lupa mungkin. Ya, kita ada masalah keagamaan, orang kalau dulu datang ke rumah Kiai Sungkem cerita, nanya. Kalau sekarang cukup tanya ChatGPT, cukup tanya DeepSeek, selesai. Maka berbagai fenomena-fenomena ini yang kemudian memunculkan pola-pola hidup individualis yang banyak kita temukan di perkotaan. Tapi kalau sekarang kayaknya bukan cuma di perkotaan, di pedesaan pun sama, sudah mulai juga. Ya, memang tidak semasif di perkotaan. Tetapi apakah kemudian salah? Enggak juga. Ya, itu kan hanya salah satu siklus kehidupan kita gitu. Kalau di zaman Nabi perkotaan justru Madinah itu kota. Madinah itu artinya kota gitu. Dan bagaimana masyarakat Madinah bisa begitu sangat akurnya, begitu sangat memperdulikan kehidupan sosial, bahkan disebut dalam Al-Qur'an wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat-sahabat yang di Ansor itu, sahabat-sahabat yang di Madinah itu punya sifat namanya itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain walaupun mereka butuh. Nah, ini yang mungkin sudah semakin hilang daripada kita, sikap itsar ini. Itsar mendahulukan orang lain selama bukan dalam bab ibadah ya. Karena kalau mendahulukan orang lain dalam bab ibadah itu hukumnya makruh. Contohnya, contoh mudahnya, sop di depan masih kosong, nah kita nyuruh orang lain untuk ngisi sopnya. Itu namanya itsar fil qaum, itu makruh. Al-itsar fil ibadah makruh. Tapi di selainnya itu, ya, di selain yang itu tadi, yang ibadah, maka sunnah. Nah, sifat-sifat seperti itsar ini ya kalau di Indonesia nanti bisa diterjemahkan dengan tenggang rasa, sifat
kerjasama, kerja bakti dan lain-lain. Itu yang semakin terkikis dari kita. Solusinya apa? Salah satunya adalah kembali bersama dengan jamaah. Selalu bersama dengan jamaah, membangun komunitas, aktif di masjid seperti ini bisa membangun, mengembangkan sikap itsar kita. Sikap kita, kepedulian sosial kita kepada orang lain, sehingga ketika komunitas masjidnya hidup, insya Allah apa yang dikhawatirkan tadi, ya jauh lah masih ya. Insya Allah apa yang dikhawatirkan, kehilangan kepercayaan kepada orang lain dan seterusnya, selama kita masih membangun bersama dengan komunitas-komunitas yang soleh, seperti dikatakan oleh para ulama, para cendekiawan, kita berkawan dengan penjual minyak, minimal kita kena baunya, kita kena wanginya juga. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Jadi ya jawabannya normatif, bukan dari Al-Quran memang, karena fenomenanya fenomena yang kita hadapi sekarang. Salah satunya mungkin, pasti banyak sebab-sebab yang lain, tapi saya kira gaya hidup individualis yang ditambah, diperkeruh dengan era disrupsi yang cepatnya luar biasa. Informasi kadang-kadang kalau dulu masih enak kita lihat informasi dari TV. TV itu minimal masih ada saringannya. Kita baca dari koran, oh itu kurasinya berkali-kali. Kalau sekarang peristiwanya baru terjadi sekarang, infonya sudah nyampe. Tidak ada lagi filternya saat ini. Maka ini yang semakin mengubah gaya kita dalam bersosial. Ya, paling tidak itu tadi kuncinya. Kembali bersama jamaah, rutinkan jamaah, aktifkan kegiatan-kegiatan di masjid, insya Allah menambah gaya hidup kita kembali, ya paling tidak semangat itsar, mendahulukan orang lain, mementingkan kepentingan sosial itu bisa muncul lagi ketika terus bersama dengan jamaah. Kurang lebih begitu, Pak. Ya. Masih ada satu lagi mungkin terakhir. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat 40 yang dimulai sampai ayat 8 sekarang ini, apakah benar memang kalau saya salah ayat 40 sampai 48 ini ditujukan hanya untuk kaum Bani Israil, kecuali karena singgung ada Sayyidina Abdullah bin Salam yang tidak hanya mengajak kaumnya untuk memperbaiki, tetapi dia sendiri juga melakukannya. Dan hal ini masuk Islam, kan? Kecuali Bani Israil yang lain, keturunan yang lain yang mengajak tetapi tidak melakukan. Apakah benar demikian? Ya. Terima kasih. Ayat-ayat ini dimulai dari ayat 40 nanti kurang lebih sampai 120 ayat berikutnya. Ini bicara tentang Bani Israel khususnya dari Yahudi. Karena ada Bani Israel dari Nasrani yang nanti dibahas di Ali Imran. Yahudi yang dari Bani Israel dari kalangan Yahudi ini kurang lebih nanti dibahas sampai 100 lebih ayat, 120-an ayat. Dari berbagai era yang dibahas, di masanya Nabi Musa dibahas, di masanya Nabi Daud dibahas, Nabi Sulaiman dibahas, Nabi Yusha bin Nun dibahas, hampir semua, ya, masanya Tolut dibahas semuanya. Nah, khusus di ayat-ayat tadi yang menjadi mukhotob itu lawan bicara, yang diajak didakwahi oleh Nabi adalah bangsa Bani Israel, Yahudi yang tinggal di Madinah. 3 suku besarnya adalah suku Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizoh. Nanti ada Bani Aslam, Bani apa masih ada. Tapi itu suku kecil. Suku besarnya 3 ini. Jadi ayat-ayat ini, lawan bicaranya yang diajak diskusi oleh Nabi adalah orang-orang Yahudi. Yang kecaman-kecaman itu, nanti Al-Quran selalu adil. Selalu ada illa qalilam minhum. Walama yu'minuna illa qalila. Tidak beriman kecuali sedikit. Jadi disebut ada sedikit yang beriman, diantaranya Abdullah bin Salam. Itu satu. Jadi memang lawan bicaranya, yang diajak bicara adalah Yahudi dari kalangan Bani Israel yang tinggal di Madinah. Akan tetapi, nah ini ulama yang kedua, pesan-pesan, ibrah, pelajaran yang ada di dalamnya, itu tidak terbatas bagi bangsa Yahudi saja.
Karena ada yang namanya usulus syara'i. Usulus syara'i itu pokok-pokok syariat di mana semua ajaran agama-agama itu sama. Dan kita bisa mengamalkannya hingga saat ini. Di antaranya 8 perintah Allah kepada Yahudi. 1, mengesahkan Allah, tidak menyembah patung dan lain-lain, berbuat baik kepada orang tua. Ini ajaran untuk Yahudi. Disebutkan dalam Taurat, tapi berbuat baik kepada orang tua adalah usulus syara'i. Semua syariat mengajarkan yang sama. Bahkan Nabi Musa alaihissalam masih disuruh berkata lembut kepada Fir'aun. Kenapa? Itu masih ayah angkatnya. Begitu membangkangnya Fir'aun, karena itu masih ayahnya, ayah angkatnya, maka apa perintah Allah? Faqula lahu qaulal layyina. Dakwah kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan itu dengan dakwah yang begitu lembut. Kenapa? Masih ayah angkatnya itu. Bahkan dengan ayah angkat saja harus berbuat bakti seperti itu. Dakwahnya harus lembut. Walaupun yang disampaikan itu adalah kebenaran, tidak boleh dengan mengejek dan lain-lain. Nah, maka yang begini, yang namanya usul syara'i ini berlaku juga untuk kita. Tidak hanya bagi Bani Israel saja. Maka ulama ulumul Quran membuat rumusan al-ibratu, pengambilan pelajaran itu bi umumil lafzi, melihat keumuman lafaz. Lafaznya umum, atamuruna an-nasa bil bir. Apakah engkau menyuruh manusia berbuat kebaikan, watan sauna anfusakum? Ini berlaku umum ayatnya umum. Maka al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengambilan pelajaran itu dilihat dari keumuman lafaz, tidak memperhatikan kekhususan sebab. Sebabnya khusus bicara tentang Bani Israel, tapi pesannya umum untuk siapapun, termasuk untuk kita, walaupun kita bukan Bani Israel. Dan nanti kisah-kisah yang lain begitu. Maka kata Imam Ash-Sharawi, kisah dalam Al-Quran itu bukan catatan sejarah. Bukan sesuatu yang untuk menegaskan, oh kisahnya Bani Israel, khusus Bani Israel saja. Enggak. Kata Imam Ash-Sharawi, kisah tentang Fir'aun adalah kisah tentang semua penguasa yang zalim. Kisah tentang Qarun adalah kisah tentang semua manusia yang gila harta. Kisah Haman adalah kisah semua manusia yang gila jabatan. Kisah Bani Israel adalah kisah semua orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Kahfi bukan cuma 7 orang yang tidur di gua itu, tetapi seluruh pemuda-pemuda yang hatinya masih punya keimanan yang kuat di era yang sangat hancur dan era yang sangat edan kalau kata orang. Nah, maka kisah-kisah Al-Quran itu begitu. Walaupun menceritakan tokoh nyata, kisah betul-betul terjadi pada masa lalu, tapi ibrahnya, pelajarannya itu bisa diambil sampai kapanpun oleh umat manapun. Kurang lebih begitu Pak. Maka 120-an ayat kita baca tentang Bani Israel, memang menceritakan Bani Israel, tapi pesan-pesannya juga perlu kita ambil, kita cari hikmahnya, apa pesan-pesan. Paling tidak jangan sampai kita tergelincir sebagaimana tergelincirnya Bani Israel. Kurang lebih begitu. Masih ada cukup pesan? Ya. Alhamdulillah, insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.